Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqdahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bimadadihi wa a'ada alaina min barakatihi fit taraini amin ya rabbal alamin. Al-hadisu al-khamisu. Al-hadisu ay hadaw dawi iki iku al-hadisu hadis. Al-khamisu kang nomor 5, hadis yang kelima. An ummil mukminina diceritakake saking ibune wong mukmin. Rupane Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Aisyah ini menjadi ibunya orang mukmin karena dinikah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasul tidak boleh ada yang menikahi lagi karena sudah menjadi ummil mukminin, ibunya para orang-orang mukmin. Qalat ngendika sinten Aisyah, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, dawuhe man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Man utawi sapane wong iku ahdasa ngenyar-ngenyari sapa man fi amrina ing dalem perkara agamane kita, hada ya amrina ma ing perkara laisa kang ora ana minhu saking rasul, fahuwa mongko utawi ma iku raddun ditolak. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat siji li Muslimin kedue Imam Muslim. Utawi dawuh man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man utawi sapane wong amila kang beramal sapa man amalan ing amal ing perbuatan laisa kang ora ana alaihi ing atase amal apa amruna perintah kita, fahuwa mongko utawi amal iku raddun katolak. Hadis ini menjelaskan tentang
ibadah, baik itu mandi, wudu, sholat, puasa, jika dilakukan dan ternyata bertentangan dengan syariat, maka akan ditolak. Ini yang terkenal sekarang dengan istilah bid'ah. Bid'ah itu mengerjakan sesuatu yang tidak pernah terjadi atau dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yaitu perbuatan baru yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dalam keadaan tertentu sangat dianjurkan. Masuk kategori bid'ah ini adalah bid'ah wajibah, mandubah, dan mubahah. Contoh bid'ah hasanah adalah khutbah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Membuka suatu acara dimulai dengan membaca basmalah. Memberi nama pengajian dengan istilah kuliah subuh, pengajian ahad legi, rutinan al-hikam. Dalam konteks inilah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab tentang berjamaah dalam sholat tarawih yang beliau laksanakan. Ini ada di Bukhari, ada di Muwatta'nya Imam Malik. Nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya yakni sholat tarawih dengan berjamaah. Yang kedua bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah ini adalah perbuatan baru yang secara nyata bertentangan dengan ajaran Islam. Ini bid'ah yang diharamkan atau bid'ah yang dimakruhkan. Nah, ini yang dimaksud sabda Nabi dari Sayyidah Aisyah tadi. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Atau man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amal itu ditolak. Nah, pembagian bid'ah ini juga didasarkan pada sabda Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari Jabir bin Abdillah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa'amila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'. Ini ada di kitab Muslim, Sahih Muslim. Siapa saja yang membuat sunnah yang baik, sunnah hasanah, amal yang baik dalam ajaran Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut, serta pahala dari orang-orang yang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Pahalanya bodoh. Dan barang siapa yang merintis sunnah jelek, sunnah sayyi'ah, amal yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa-dosa orang setelahnya yang meniru perbuatan tersebut
tanpa sedikit pun mengurangi dosa-dosa mereka. Ini amal yang baik, contoh membuat kajian rutin, ngaji Ahad pagi, ngaji rutinan, Rotibul Haddad, rutinan Al-Hikam. Itu adalah amal yang baik. Yang mendirikan meninggal, rutinannya tambah besar, jamaahnya tambah banyak. Itu dapat kiriman terus yang mendirikan rutinan tersebut. Nah, begitu juga amal yang buruk, membuat jamaah pupik, jamaah remi, jamaah dadu, biliar dengan memakai uang. Sampai mendirikan, ternyata sampai meninggal jamaahnya tambah banyak. Sampai juga mendapatkan dosa dari apa yang sampai dirikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bid'ah itu dilarang dalam agama. Sebab yang tidak diperkenankan adalah perbuatan yang dikhawatirkan akan menghancurkan sendi-sendi agama Islam. Sedangkan amaliyah yang akan menambah syiar dan daya tarik agama Islam tidak dilarang. Bahkan untuk saat ini sudah waktunya umat Islam lebih kreatif untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan zaman yang makin kompleks. Sehingga agama Islam akan selalu relevan, bahasa keren, di setiap waktu dan tempat. Jadi solih likulli zaman wa makan. Banyak sekali yang tidak dilakukan oleh Rasul zaman dulu. Itu dilakukan zaman sekarang. Karena apa? Tidak dilarang oleh Rasul. Tidak dilarang. Syiar memperingati maulid. Dalil memperingati maulid, dalilnya Abu Lahab itu. Abu Lahab saja yang gembira pada waktu lahirnya Kanjeng Nabi, itu setiap hari Senin mendapat keringanan. Yukhaffafu anhul adab. Nanti mendapat keringanan siksa. Diringankan siksanya. Karena apa? Seneng pada waktu kelahiran ponaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab saja yang kafir mendapat keringanan, apalagi kita yang Islam. Ada juga hadis tentang semua bid'ah adalah sesat. Ini diriwayatkan dari Ibnu Majah. An Abdullah bin Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala wa iyyakum ba muhtasatil umuri fa inna syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, ingatlah, hati-hatilah kalian. Jangan sampai membuat hal-hal yang baru yang bertentangan dengan ajaran syariat, ajaran syarak. Karena perkara yang paling jelek adalah membuat-buat hal baru dalam masalah agama. Dan setiap perbuatan yang baru dibuat itu adalah bid'ah. Dan sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Nah, dalam hadis ini Nabi menggunakan kata kullu yang secara tekstual diartikan seluruh atau semua. Sebenarnya kata kullu tidak selamanya berarti keseluruhan. Abaya Idris pernah menjelaskan. Ini ada ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Nah, walaupun ayat ini menggunakan kata kullu, kulla syai'in, namun tidak berarti semua benda yang ada di dunia ini diciptakan dari air. Buktinya ada di firman Allah wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi jin itu diciptakan dari percikan api yang menyala. Berarti tidak semua kulu bermakna seluruhnya. Enak contoh mana? Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba.
teng surat Al-Kahfi. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Ayat ini menjelaskan bahwa di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ada seorang raja yang zalim yang suka merampas perahu yang bagus, sedangkan perahu yang jelek tidak diambil. Buktinya perahu yang ditumpangi kedua hamba pilihan itu dirusak oleh Nabi Khidir agar tidak diambil oleh raja yang zalim tersebut. Kalau semua perahu dirampas, tentu Nabi Khidir alaihissalam tidak akan merusak bagian tertentu dari perahu yang mereka tumpangi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perahu dirampas oleh raja tersebut. Juga menjadi petunjuk bahwa kullu pada ayat itu tidak dapat diartikan keseluruhan, tapi sebagian saja. Ada 1, 2, 3, 4 yang lepas. Jadi pada hadis tentang bid'ah, walaupun menggunakan kata kullu, bukan berarti seluruh bid'ah dilarang. Karena yang terlarang adalah sebagian bid'ah saja, tidak semuanya. Nah, ini dibuktikan ternyata para sahabat juga banyak melaksanakan perbuatan serta membuat kebijakan yang tidak pernah ada pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Misalnya untuk membukukan Al-Quran, menambah jumlah azan menjadi 2 kali pada hari Jumat, sholat tarawih secara berjamaah sebulan penuh di bulan Ramadan, penambahan bacaan zikir dalam ibadah sholat, penambahan bacaan talbiyah ketika menunaikan ibadah haji, dan masih banyak lagi hasil ijtihad para sahabat yang ternyata tidak pernah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lafadz kullu pada hadis itu diartikan keseluruhan, yang berarti semua bid'ah dilarang, berarti para sahabat telah melakukan dosa kolektif bersama. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa sahabat adalah orang-orang yang beriman dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka sudah mendapat jaminan penghuni surga. Maka tidak mungkin kalau para sahabat Nabi tidak mengetahui, apalagi tidak mengindahkan larangan dalam hadis itu. Ini sebagai bukti nyata bahwa kata kullu yang ada pada hadis itu berarti sebagian, bukan keseluruhan. Karena itu tidak semua bid'ah dilarang. Yang dilarang hanya bid'ah yang secara nyata akan merusak agama Islam. Jadi para sahabat manut sapa wae mesti bener ya. Nek manut sahabat. Ashabukan nujum bi ayyik tadaitum ihtadaitum. Nanti sahabat-sahabat iki koyo bintang. Manut sapa wae mesti bener ya. Bi ayyik tadaitum ihtadaitum. Jadi kesimpulannya bid'ah itu ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Sesuatu yang diada-adakan itu ada 2 macam. Pertama, sesuatu yang baru. Itu menyalahi Al-Quran, sunnah Nabi, athar sahabat atau ijma ulama. Ini disebut dengan bid'ah dolalah atau bid'ah sesat. Dan kedua, jika sesuatu yang baru tersebut termasuk kebajikan yang tidak menyalahi sedikit pun dari hal itu atau dari Al-Quran, sunnah, dan ijma, maka perbuatan tersebut tergolong perbuatan baru yang tidak dicela. Itu dawuhnya Imam Syafi'i, panutan kita dalam bermadhab, madhab Syafi'i. Di tahlilan itu ada dalilnya semua, membaca la ilaha illallah, subhanallah, membaca Fatihah, itu ada dalilnya semua. Dinamakan tahlilan. Kanjeng Nabi nggak pernah tahlilan. Tapi Kanjeng Nabi juga membaca surat Fatihah, membaca kalimat thayyibah. Maka nggak dilarang. Itu namanya bid'ah sayyi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة